Benar omongan kadang doa ya, Ya. tapi saya aminkan, semuanya aminkan kalau memang rezeki saya memang dilalah di Polandia dan mungkin jodoh saya di Polandia ya saya terima. Baik. Dla moje koleżanka z Indonesia, jeśli chce pracy na Polski albo Polska, myśli dobrze i jeśli dobrze, to będzie dobrze. I szczęśliwa i pracy dobrze. Dziękuję. Terima kasih. Dziękuję bardzo. Saya hanya berpesan itu artinya kepada teman-teman Indonesia yang sedang proses ke Polandia, tetap semangat, tetap berpikir positif. Apa yang akan menjadi rezeki kita itu bakal rezeki kita pada waktunya. Satu pertanyaan lagi Mbak Heni, kalau teman-teman nunggu visa sampai lama nih setahun lebih, worth it enggak sih? Perlu diperjuangin enggak sih walaupun nunggu visanya sampai setahun lebih Itu kalau setelah sampai di Poland dengan kondisi kerja seperti itu, gaji seperti itu tuh worth it enggak? Kalau menurut saya kita kembali ke kondisi di Indonesia ya. Dengan menunggu setahun itu kalau kita sambil bekerja di Indonesia itu tetap worth it menurut saya. Karena walaupun mungkin mungkin kita harus membutuhkan kesabaran yang penuh, tapi di sana insya Allah lebih baik menunggu sejenak lah selagi, tapi kita harus sambil bekerja, jangan cuma menunggu. Karena kalau cuma menunggu kita akan berpikir negatif. Tapi kalau kita sambil kayak waktu saya menunggu proses, kayak saya masih menjalani pekerjaan saya. Masih nawarin saya beli mobil dan motor. Bu ambil 1 unit Bu. Jadi kayak nggak ngerasa nunggu gitu. Saya masih asik pekerjaan saya. Kok saya ternyata lagi menunggu proses. Jadi itu jangan terlalu fokus sama proses itu. Jadi kita nikmati pekerjaan yang ada dulu di Indonesia selagi menunggu. Nanti kalau sudah waktunya itu rezeki dari Tuhan, itu pasti kita pasti berangkat kok. Iya. Oke. Mbak Heni, ada satu permasalahan. Kita kan jauh dari tanah air nih. Iya. Teman-teman atau Mbak Heni sendiri pernah ngalamin homesick? Tentu saja. Tentu saja ya. Tentu saja itu kita wajar ya, karena kita punya keluarga. Itu pasti Nanganinnya kita rindu. gimana Mbak? Itu rindunya kita kadang rindu karena saya punya anak, pasti rindu anak-anak banget. Dan kedua rindu kayak makanan. Aduh, makanan itu di Indonesia sama di Poland berbeda jauh. Ya nyaris nggak ada. Orang nanam mendoan, sambel, ya mungkin ada, tapi kita itu kayak bukan natural ya, nggak alami. Jadi saya untuk menghilangkan apa ya, kayak mengobati rindu. Ya sekarang tentunya ada video call. Kita ada internet yang bagus, ada WhatsApp, kita bisa video call, yaitu bisa mengobati rindu. Terus kadang kita ya kalau weekend itu kita mengalihkan pikiran, kita jalan-jalan ke danau, ke mana gitu. Atau mungkin kalau cewek biasanya belanja apalah, baju baru atau tas baru kayak gitu. Ya itu cewek. Itu ya paling gitu. Kita kalau enggak kita kumpul sama teman-teman, kita masak bareng seperti itu. Kita bikin kayak mie ayam yuk, bikin bakso yuk, mengobati kangen makanan Indo ya, walaupun nggak seenak gerobak biru di kampung ya, tapi ya setidaknya kita ada guyup rukun sama teman-teman sebangsa kita, yuk bikin bareng-bareng itu kalau bikin kayak gitu kita dulu. Mbak Heni, Ya. Tidak lepas dari karena ini kan job formal ya, artinya jenengan ketika tidak bekerja ataupun pas bekerja ada beberapa pabrik yang ngasih makan, ada yang tidak. Iya. Nah kalau lagi bukan jam kerja kan juga makan sendiri. Nah biaya hidup untuk makan terutama itu gimana? Untuk kalau menurut saya pribadi, karena menurut saya masih terjangkau sekali ya. Kalau di Polandia itu biaya hidup masih terjangkau. Kita masih bisa menabung dengan gaji bulanan sedemikian itu, kita masih bisa. Jadi mungkin kalau kebetulan pabrik yang saya kerjakan itu tidak ada makanan di saat istirahat, tidak ada. Itu pas pabrik benang pertama memang tidak ada, kita membawa bekal sendiri. Tapi itu ya kita kadang ya cukup nasi, sambal ya sebenarnya kita bisa bikin ya. Atau mungkin saus ada di sana, pakai ayam atau telur atau bisa
masih kita siapkan sebelum kerja. Itu karena saya 12 jam kerja, jadi punya 2 kali istirahat. Jadi ya saya menyediakan makan untuk istirahat pertama dan istirahat kedua itu udah cukup. Itu masih terjangkau sekali kalau untuk Lebih spesifik lagi Mbak, Gimana? saya pernah dengar itu anak-anak Poland katanya ayam 1 ekor itu sekitar 15 zloty. iya. Ayam Ayam masih beratnya murah. kurang lebih 2 kilo. Iya, iya. Artinya kalau 15 zloty itu berarti dirupiahkan berapa? 15 kali 4 ya 60.000 sekian, iya. 60 sampai 70.000. Untuk harga daging menurut kita masih terjangkau sekali. Walaupun daging sapi pun kita bisa beli. Ya. Kita bisa, tapi kan kembali ke kita mau boros atau kita mau irit. Tuh. Jadi kalau mau kita makan enak terus mau nabung nggak gitu kan. Tapi kalau ya nggak harus ngirit-ngirit banget sih, cuma semuanya masih terjangkau sekali. Yang mahal itu apa Mbak? Rokok. Nah, saya Yang nggak dengar merokok. mahal, Ya ya. mungkin ya karena saya nggak merokok. Ya. Mungkin iya. Kalau ya itu sekitar 15 zloty atau 20 zloty gitu satu bungkus. Kayak gitu. Ya kalau kayak tadi ayam 1 ekor 60 sampai 70.000 kan sama seperti di Indonesia harganya. Dan gaji kita padahal lebih besar. Lebih jauh. Bahkan beras saja. Mhm. Itu 5 zloty itu dapat 1 kilo. 5 5 zloty berarti 20.000. Masih 1 kilo masih ya, murah. di sini 15.000, 16.000 ya. Iya. Ada beberapa beras yang mahal juga sampai 20.000, artinya hampir sama lah. Iya. Tapi kan Oke. gajinya lebih berkali-kali Iya. lipat. Masih bisa nabung lah. Jadi memang worth it sekali ya Iya. untuk bekerja di Polandia itu. Ya, Oke. iya, menurut saya iya karena di Polandia kalau dibandingkan dengan negara Eropa lain itu biaya hidupnya lebih rendah. Kalau menurut pengetahuan saya mungkin di Belanda itu lebih tinggi, biaya hidupnya lebih tinggi. Mbak Heni pernah sakit nggak di sana? Tentu Sakit saja. kemudian kemudian nggak masuk kerja karena sakit. Oh pernah, itu manusiawi ya. Iya. Kita terus sakit pernah, tapi fasilitas kesehatan gimana di sana? Eh, Berobat. jadi saya pernah kalau untuk sampai ke dokter atau klinik itu karena gigi ya, karena gigi. Kalau untuk sekedar pusing atau demam itu paling saya cukup sama mungkin kalau ada teman Indo itu saya minta kerokan aja udah cukup, udah enak. Terus paracetamol itu kita udah nggak sampai yang harus ke rumah sakit itu nggak pernah. Tapi untuk misalkan ke klinik kita butuh penanganan khusus itu karena ada asuransi kesehatan dari agensi. Itu kalau agensi membayar ya, karena ada agensi juga yang nakal nggak membayar. Jadi kita harus memilih banget. Kalau pas kerja itu agensinya mengurus semua dokumen, mengurus work permit, asuransi juga, membayar pajak. Itu kita harus teliti juga, karena kita juga nanti yang rugi. Kalau Tapi nggak. pastinya kalau agensi itu bekerja sama dengan PT Indonesia secara legal, Iya. kemudian di letternya disahkan oleh KBRI, harusnya itu kan agensi yang valid, Iya, agensi betul. yang bagus. Betul. Artinya sebetulnya itu kebutuhan asuransi adalah kebutuhan mutlak harus Iya. dikeluarkan. Harusnya Iya. sih mereka Itu karena membayar. agensi memang otomatis sudah membayarkan setiap bulannya pajak, asuransi, dan apalagi mungkin mereka yang lebih tahu ya. Tapi itu kalau agensi yang benar-benar kategori disampaikan valid itu mereka memang benar-benar membayarkan karena itu udah dipotong dari gaji kita. Ya kita ketika kita butuh untuk ke klinik gigi atau ke klinik ginekolog atau apa itu pasti kita mendapatkan fasilitas gratis. Gigi masuk asuransi juga. Nah itu kalau tergantung keluhannya. Tapi kalau pas itu saya mau tambal itu kalau mau gratis saya harus nunggu 1 bulan bisa. Ada Tapi kuota intinya ada teman-teman. iya, jadi ini 1 bulan ya paling bisa tanggal ini bisa. Tapi karena saya udah kepengen cepet, jadi ya udah saya bayar aja nggak apa-apa. Oke. Jadi artinya kalau sakit jangan nunggu sakit banget gitu ya. Iya, iya. Ah, benar. cepetan Benar. supaya kita dapat gratis tadi karena nggak semua asuransi gigi itu bisa tercover Mbak. Iya, iya, Kalau itu tergantung. sebetulnya tercover kan Mbak. Iya. Cuma nggak sabar aja nunggu jadwal. Iya. Oke, Mbak Heni terima kasih sekali Sama-sama. waktunya dan sukses terus buat Mbak Heni. Salam Terima kasih. buat Mas siapa namanya yang di Poland. Itu kalau nama polanya mungkin kita sedikit susah ya, Grzegorz. Zikos, oke. Zikos. Salam buat Mas Zikos. Saya panggilnya Mas aja ya. Iya, iya, iya. Kita biar Indonesianya nggak hilang. Iya. Nah, semoga kita bisa langgeng nanti sampai ke pernikahan Amin. sama lah. Kita juga. Padahal saya mengharap mungkin Bu Eri bisa ketemu loh. tapi Iya. Itu nanti datangnya Insya pada tanggal Allah. 11. Mau kesini tanggal 14? Iya. Oh, oke, nggak apa-apa kita datang Itu lagi. kita punya niat
ke dokumen itu berhubungan dokumen. Saya kan mau nanya dari kemarin ngeliatin statusnya kan nggak enak gitu. Iya. Ternyata sering statusnya alhamdulillah dibantu Mas Bojo dan lain sebagainya. Oh ini gitu. Iya, alhamdulillah itu tentang PRC itu memang beliau yang membantu karena saya Ya, ada teman-teman yang pakai lawyer, tapi saya dilalah nggak mengeluarkan uang sama sekali. harus dimanfaatkan itu Iya, Mas. adalah Mas beliau siapa tadi Mas? Gregory kalau untuk ejaan Inggris Oh. Gregory George atau ya? George. Ya. Itu karena beliau bekerja di memang di London. Jadi beliau memang kerja di kantor asuransi kecelakaan. Nah beliau kan mudeng sama hal-hal yang formal seperti itu. Jadi saya dibantu diarahkan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin nggak punya relasi pribadi seperti itu ya ada agensi-agensi yang memang menyediakan bantuan untuk mengurus DRT yang kadang kita nggak telaten, kadang kita nggak paham, itu ada kita bisa menggunakan agensi. Oke Mbak Heni, terakhir satu kata buat teman-teman migran. Tapi saya minta agak sedikit lucu-lucuan nih, nganggo bahasa ngapa. Nah, satu kata buat teman-teman migran, nganggo bahasa ngapa, nganggo bahasa Inggris, nganggo bahasa Poland. Oke? Ini teman migran yang masih di Indo Iya atau- dong, Oh, biar iya. semangat. Bahasa apa nanti kayak asal ya? Apanya apa? Karena kebetulan nyong sekang Banjarnegara pesen kanggo kanca-kanca sing lagi nunggu proses ke Polandia, sing sabar baik, sing sabar pokoknya ditelateni, disambi kerja, disambi nikmati kehidupan di Indonesia, di kampung dipuas-puasin karena mengkonek wis nang Polandia kowe bakal kangen nepol. Makanan ibaratnya mie ayam bakso kira bakalan nek ora gawe dewek ora enak. Pokoknya di sini puas-puasin, bersabar, kuncinya sabar. Kalau sudah waktunya kalau sudah wis waktu mabur. Nek rezeki waktu itu yang menentukan Gusti Allah. Wis rezekine mabur Ini insyaallah. sabar baik, Sabar. dinikmati baik. Nggih. Oke. Ya.